Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak, Ibu, Jemaah Haji tahun 2025 yang kami hormati, semuanya saja, Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam siaran langsung bimbingan manasik haji maupun podcast dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Jamaah Haji tahun 2025. Semoga keberkahan akan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas menjaga kesehatan, kebugaran jamaah haji dan tip tetap bugar selama di pesawat. Kalau kemarin kita mengulas ataupun kita belajar tentang perjalanan jamaah haji selama di pesawat, sekarang kita akan menjaga kesehatan dan kebugaran jamaah haji dan tip tetap bugar selama di pesawat terbang. Ya, jangan Pada pertemuan siang hari ini kita akan dipandu ataupun diajar langsung oleh dokter kita yang tidak asing lagi, Bapak Dokter Tejo Katon, SSI, MBA, MM. Sebelumnya kami sapa dulu. Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Selamat siang Ibu Bapak jamaah haji tahun 1446 Hijriah. Terima kasih Pak Yanto ya, atas kesempatannya. ya. Monggo. Ya. Nah, nanti kita akan bagi beberapa dalam pertemuan ini ada dua sesi nanti mungkin 45 menit kita akan diterangkan langsung oleh dokter kita, Pak Dokter Haji Tejo Katon. Dan nanti mungkin ada 15 menit, barangkali ada jamaah yang mau tanya langsung kepada dokter kita, kami beri kesempatan. Sebelumnya, marilah pertemuan pada siang hari ini, kita buka bersama dengan bacaan Ibtigha'an Mardatillah wa rahmatihi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan wasilah suratul Fatihah tadi dapat melancarkan perjalanan ibadah haji Bapak Ibu sekalian besok di tahun 2025. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Dr. Haji Tejo Katon. Monggo dok. Yeah. Pak Yanto. Ibu Bapak jamaah haji yang Allah hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Eh, Mari bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan pada kita sampai saat ini, Bu Bapak jamaah haji. Terima kasih Pak Yanto Iya, yang sudah memberikan waktu pada saya untuk share ilmu, share pengalaman, dan nanti belajar bersama. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semua umatnya. Ibu Bapak jamaah haji yang saya hormati, dengan waktu yang terbatas pada siang hari ini kita akan mencoba mengupas sedikit banyak tentang bagaimana agar tubuh kita itu fit gitu ya. Tubuh kita fit, badan kita siap untuk melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan rukun dan wajib haji. Karena bagaimanapun juga, Ibu Bapak yang saya hormati, haji itu adalah fisik, Mas Anto. iya. Jadi
Basic semua ya. fisik semua. Dan karena fisik itu nanti dilakukan di negara orang lain, begitu Mas Yanto, dalam waktu yang lama, ya, sekitar 40-an hari, begitu, sehingga harus kita siapkan mulai dini. Ya. Kita siapkan mulai dini, kita perhatikan, kita manajemen yang baik. Karena apa? Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita debat bahwa jamaah haji kita itu, maaf, kebanyakan Lansia. lansia, ya, lansia, sepuh, ya. Sehingga tepat sekali tema haji tahun 2025 itu adalah ramah lansia dan Lansia. disabilitas. Disabilitas, ya. Jadi eh, itu adalah tantangan tantangan buat kita, buat petugas haji untuk mensukseskan penyelenggaraan haji tahun 2025. Tapi pada siang hari ini adalah bukan pelatihan untuk petugas haji, Pak Janto, Iya. tapi bagaimana agar jamaah haji kita itu siap, ya. Jamaah haji kita siap sesuai dengan tema yang diberikan pada siang hari ini adalah eh, penyiapan bugar tubuh sampai nanti ke penerbangan. Yeah. Eh, Nikmatani maghbun fihi makasirun minan nas asihatan wal farok. Ada dua nikmat yang sering manusia lupakan, yaitu nikmat sehat dan sempat. Sehingga ibu bapak jamaah haji yang sudah diberi kesempatan sama Allah untuk berangkat tahun ini, berarti tahun ini ya Mas Santo ya, Iya, Pak. tahun 2025, monggo untuk mempersiapkan nikmat sehatnya. Kita masih punya waktu 4 bulan. Kalau nggak salah itu kloter pertama Indonesia itu berangkat tanggal 2 Mei. Nah, 2 Mei, sekarang sudah awal Juni, ya, awal Juni, awal Mei, nah, sekitar 4, 4 bulanan. Jadi Ibu Bapak, monggo dalam waktu 4 bulan ini ya, Mas Yanto, harus tidak boleh malas. Ya. Tidak boleh malas, kemudian ada, ini sudah kemarin sudah saya engkreng-engkreng ini. Jadi ada sekitar 8, ada 8 eh, yang harus dipersiapkan jemaah haji. Oke. Dalam masa embarkasi ini kan masih Iya, pra-embarkasi Pak ya, embarkasi. pra-embarkasi. Jadi sebelum ibu bapak jamaah haji itu nanti berangkat. Oke. Yang pertama itu disiplin protokol kesehatan. Jadi ibu bapak jamaah haji jangan, oh COVID sudah lepas, COVID sudah bebas dan sebagainya, terus tidak disiplin protokol kesehatan, janganlah. Jadi karena saya yakin ibu bapak jamaah itu sudah mungkin berpuluh-puluh tahun mungkin. Iya, Ada yang 11 tahun, ada yang 10, bahkan lebih. bahkan lebih ya. Bahkan lebih mungkin itu yang jangan sampai nanti penantian yang lama itu hanya di digagalkan Karena ya, hal sepele ya, Pak. karena harus sepele, karena tidak kedisiplinan. Jadi ibu bapak harus selalu protokol kesehatan itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi. Ya. Masa daftar haji aja bisa Dan enak ya. dan makannya ngirit itu Iya. ya. Wah itu terus makan pakai ngirit sekali nggak yang bergizi ya nanti Mungkin pada maksudnya prihatin, Dok. jangan daftar aja bisa oh ya, Ya, daftar bisa. Jadi monggo makan yang bergizi. Makan yang bergizi biar nanti tubuh itu siap pada saat pemberangkatan. pemberangkatan ya. Jadi insya Allah kalau tubuh kita kuat itu pikiran kita jernih. Insya Ya, Allah. insya Allah. Tapi kalau kita lapar, pikirannya macam-macam. Pikiran macam-macam nanti muncul penyakit macam-macam gitu. Iya. Jadi monggo ibu bapak silahkan makan yang bergizi. Makan bergizi itu tidak harus mahal, Mas Yanto. Jadi saya nggak usah sebut, ya. Monggo ibu bapak bisa mengartikan makanan yang bergizi dan murah itu seperti apa, gitu ya.
Dan itu jelas sudah tersedia di rumah kita lah. Oke. Tapi kalau lansia itu biasanya kalau makan bergizi itu kadang ada yang banyak pantangan. Saya pengen ikan, tapi ikan ada pantangan nggak boleh. Bikin makan daging padahal bergizi nggak boleh. Itu menyiasatinya gimana dok? Nah, itu nanti kita ada manajemen. Ada manajemennya. Manajemen itu ya kalau misalkan kita itu sama Allah dikasih hipertensi ya Iya, kita jangan makan gitu. makanan ini nih. Ya itu. Kita diabetes ya jangan makan yang ini Ini nih. ya. Nah, Itu memang sudah di Al-Qur'an pun sudah di uh, fal yanduril insanu ila ta'amih. Jadi ya. manusia itu harus memperhatikan makanannya. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah lengkap. Jadi ya memang harus memperhatikan makanannya. Oh kalau saya hipertensi ya saya jangan makan yang menyebabkan tensi saya naik. Nah, Gitu. itu. Saya diabetes ya jangan coba-coba very very kolose nyerempet-nyerempet bahaya. Kalau saya makan ya ya sudah. Iya, Oke, gitu nggih. iya. Jadi yang jelas monggo makan makanan yang bergizi yang apa itu halal dan toyib. Oh iya. Nggih. Halal lagi tuh aja. Iya. Jadi seperti yang sampaikan Mas Yanto nggih. Nah, Halal belum tentu toyib. iya, Halal belum tentu toyib. Jadi mungkin eh, tongseng kambing lah iya, atau apa atau yang menyebabkan tensi naik itu halal. Mungkin kita iya, anu ya, kita berprasangka baik aja dia penyiapannya halal dan sebagainya, iya. tapi mungkin tidak toyib buat orang yang tensi Yang tinggi penting ya. gitu. Jadi misalkan makanan-makanan manis itu halal, tapi tidak toyib buat yang diabetes. Diabetes. Nah itu jadi Iya, silakan Bu Bapak, monggo mulai sekarang siapkan badan agar bugar karena haji adalah fisik. Ya, haji adalah fisik. Nggak usah ngirit, nggak usah apa. Oh nanti itu di sana itu ibu bapak harus fisiknya yang kuat. Apalagi dalam rangkaian armusna. Armusna itu diperlukan fisik yang kuat gitu Mas Yanto. iya. Jadi disiplin protokol kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga itu cek kesehatan rutin. Nah, jadi kalau tidak salah ini di Puskesmas, ya, Ibu Bapak jamaah haji yang kami hormati, di Puskesmas itu sudah dilakukan rangkaian cek-cek kesehatan, Cek-cek Mas Yanto. kesehatan. Iya, Oke. Eh, sudah dilakukan, mungkin sudah dilakukan pemisahan risti non risti gitu iya. ya. Dan insya Allah Ibu Bapak baik semua ya kami doakan selalu sehat. Amin. Jadi apa eh, punya semangat untuk selalu sehat sampai menuju tanggal pemberangkatan. Oke. Jadi cek kesehatan yang rutin. Karena apa? Dengan cek kesehatan itu kita bisa tahu, Mas Yanto. Iya. Oh, ternyata asam Lambung. asam urat saya, asam urat ya, asam penyun sewu. Asam urat saya tinggi. Nah, kita masih punya waktu sekitar 3 bulanan, 4 bulan untuk memanajemen agar asam urat kita tidak tinggi. Oh. Ya. Tapi rata-rata begitu masuk masuk donutan kalau yang SOC Eh, itu begitu masuk rata-rata darah tinggi. Itu karena apa dok? Jadi mereka harus berbaring di pemeriksaan itu. Jadi gini, darah tinggi itu tidak bisa sekonyong-konyong langsung darahnya tinggi, Mas Santo. Nggih, nyun sewu nggih. Jadi kalau orang darah tinggi itu ya pasti dia sudah punya riwayat. Oh Sudah gitu. punya riwayat. Tapi kalau misalkan darahnya normal, kalau langsung tinggi itu ya jarang sekali lah. Oh, saya Tapi kira sudah itu punya riwayat. takut ada pemeriksaan itu. Nah, kalau dia itu sudah riwayat hipertensi, darah Hipertensi, tinggi, ludiro-inggil, iya, ludiro-inggil ya, itu ya mungkin dia karena kelelahan perjalanan gitu nggih. Perjalanan dari tempat asal ke asrama, oh gitu ya. pondokan, kemudian dilakukan cek di sana, kemudian ketemu dengan orang yang banyak gitu ya. Panik, Atau ya mungkin lelean yang terlalu karena gitu. ada tamu-tamu. Jadi apa itu yang membuat nanti sesuatunya menjadi berubah. Oh Tapi gitu insya ya. Allah kalau kita sudah menyiapkan diri, makanya ini Ya, penting ini ya. ya, Penting kita masih punya waktu lama, lama lah 4 bulan.
kita siapkan. Karena untuk haji mulai tahun 2024, kalau nggak salah itu sudah ada tes yang macam-macam, Mas Yanto. Ya, Ada tes psikologi, kemudian kesehatan mental, iya, ya. iya. Kemudian ADL gitu, activity daily living, sehingga memang jamaah haji nanti yang ke sana itu memang jamaah haji yang memang benar-benar Benar istitoah ya. istitoah Ah, gitu. Karena istitoah itu yang bisa mengukur tuh diri sendiri. iya, Saya bisa menipu Pak Yanto, "Oh, saya istitoah nih. Tapi ternyata, oh saya tuh sebenarnya nggak kuat itu kalau naik tangga itu. Tapi saya nipu aja nih iya sama Bu. Pak Yanto. Oh Itu gitu, makanya istitoah itu yang bisa menilai adalah diri diri sendiri. sendiri. Oke, jadi eh, disiplin protokol kesehatan, Ibu Bapak, kemudian makan makanan yang bergizi, ya. Monggo, makan makanan yang bergizi, kemudian cek kesehatan secara teratur. Kenapa? Biar kita bisa mengetahui jika ada sesuatu yang salah pada tubuh kita, okay? Bisa kita perbaiki, kita bengkelkan. Oke. Nah, tubuh kita itu bisa kita bengkelkan biar nanti pada saatnya itu bagus, memang istitoah benar. Okay? Karena ya rangkaian istitoah itu memang sesuatu yang syarat yang memang ini ditekankan sekali, ya, ditekankan sekali. Banyak jamaah haji kita itu di sana disorientasi, maksudnya dengan hotelnya aja lupa, Ah, gitu. dengan temannya lupa, gitu. Jadi apalagi pun sepuh ya, pun sepuh itu sehingga monggo cek kesehatan ibu bapak, monggo lah bisa ke puskesmas terdekat, kemudian bisa ke FKTP yang ibu bapak ikuti, ke dokter keluarga, kemudian boleh ibu bapak melakukan cek laboratorium sendiri. Jadi jangan sampai menunggu apa itu jadwal yang mungkin saya sebenarnya bisa cek sendiri Pak Yanto. Sehingga kalau itu kita lebih siap untuk memperbaiki Heeh. gitu ya, perbaiki dulu. Kemudian yang keempat adalah olahraga yang teratur. Hmm. Nah, Nah, akan itu olahraga itu dok. nah, Untuk lansia-lansia itu olahraga yang tepat itu apa nih? Padahal di sana kan harus fisik. Bila aku olahraga terus gitu. oke, nih. Haji adalah fisik karena apa? Hampir sebagian apa step-step di sana itu Fisik jalan ya, kaki. jalan kaki ya. Ya, jadi mungkin yang ditanyakan Mas Yanto itu paling bagus untuk lansia, ya. Ya, pergunakan waktu minimal 30 menit lah setiap hari jalan-jalan pagi bersama pasangannya, nggih. Ya, Nanti sambil gandengan tangan gitu ya. Mesra gitu kan. Nah, dan belanja jalan, pasar biar jalan, apa? Biar pikirannya selalu happy gitu kan. ya gitu. Senang gitu. Ya, tawaf jalan kaki. Ya, Hmm, semua, muter hampir itu semua jalan kaki di sana. jalan kaki. Sa'i jalan Jalan kaki. kaki, Kemudian nanti dari pondokan masjid jalan jalan kaki. kaki, Lempar jumroh jalan jalan kaki. kaki, Ya, ya, jalan makanya kaki. memang sehingga di puskesmas itu Pak Yanto itu ada yang namanya tes rockpot. Ya, tes rockpot itu tes yang digunakan untuk eh, menguji kebugaran calon jamaah haji. Jadi tes robot itu di jalan kaki itu. Jalan kaki. Nah, nanti pesertanya dikasih apa itu? Dikasih eh, apa itu identitas diri itu, kemudian dicek waktunya Ya. dalam jangka 1,6 kilo. Oh, Jadi, dalam 1,6 kilo itu nanti sudah ada tabelnya Mas Yanto. Jadi misalkan jamaah haji umur ini serentang ini sampai ini harusnya eh, 15 menit 15 misalkan. menit. Umur segini sampai segini harusnya 30 menit. Nah, itu berarti kok misalkan nanti sampai lama, oh berarti dia harus apa nilainya masih belum belum bagus. Belum Bang. Jadi harus banyak latihan Ya. gitu nggih. Normal nilai berapa, Dok? Oh itu sudah ada nanti. Oh, Jadi makanya tadi saya sampaikan, misalkan usia 40-50 rentangnya berapa? Kalau muda, wow dia bisa lari misalkan gitu ya. iya. Heeh. Nggih.
Karena apa? Oh, ternyata Ka'bah itu Pak Yanto. Ka'bah itu kalau kita itu me, mengitari Ka'bah itu mepet, Ya, mengitari Ka'bah itu mepet, ya, Ibu Bapak, jamaah haji yang Allah hormati, itu ternyata jaraknya itu 200 meter. 200 meter. Kalau Eh, mepet itu ya. nah, ya Semakin jelas dekat, nggak mungkin itu. semakin ke sini semakin Jelas nggak mungkin. hmm, Apalagi ditambah lengkungan Ijir Hijir Ismail. Ismail. Nah, Ya, itu tambahannya kan. ya, Nah, nah itu kalau satu putaran 200 meter kalau mepet ya. ya kalau Nah, mepet. berarti kalau ditambah ya mungkin tambah berapa meter lah. 2 meter kali. Nah, oke. Semakin ke sana semakin jauh. Gitu. Oke. Nah, tawaf, ya Ibu Bapak, tawaf itu kan 7 kali. Ya, Tawaf itu kan 7 kali utara. Sehingga kalau 7 kali 200, 1,4 kilo. 1,4. Maka kalau tes rockpot tadi, tes kebugaran tadi itu kok 1,6, Ya, ya, 1,6 dan dia hasilnya bagus, berarti dia bisa tawaf. Nah, gitu loh. dan lancar. Dan lancar. Itu kalau mepet. Iya, kalau Nah, mepet. padahal nyunyun saya Ibu Bapak bukan bukan kita meremehkan enggak ya, karena di sana itu nanti akan berjuta-juta orang, berjuta-juta jamaah dari semua Seluruh dunia. seluruh dunia, ya gitu. Sehingga kalau kita itu semakin menjauh dari Ka'bah, oh semakin Semakin jauh. jauh gitu ya. Oke. Sehingga monggo nanti usahakan atau mungkin yang sudah kemarin sudah dilakukan tes rokod di puskesmas, monggo kalau kemarin itu petugas puskesmas itu eh, matur sama ibu bapak itu, oh ibu bapak ini rapotnya masih cukup, oh itu berarti ibu bapak harus harus latihan olahraga, Harus harus latihan. latihan jalan lagi Mas Yanto. Ya, Oh kalau baik, nah dipertahankan gitu ya. Apalagi kalau kurang, nah itu harus kita masih punya waktu 4 bulan, Ibu Bapak. Kita masih punya waktu 4 bulan untuk menyempurnakan rapot kita. Itu ada. Jadi puskesmas memang ada yang namanya tes rapot, tes kebugaran. kebugaran. Ya. Sesuai dengan tema siang ini kebugaran jamaah haji. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak nanti jujur saja. Jadi, oh kemarin di puskesmas itu saya rapotnya rapot kurang. Nah, berarti harus giat, Harus giat ya. harus jalan kaki. Oke. Itu sih setelah makan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, disiplin protokol kesehatan, kemudian olahraga, jalan kaki ya. Jalan kaki lah. Kalau melansia ya jangan lari lah, kasihan nanti malah Ya. malah sakit nanti. Oke. Ya. Makanya asam urat harus dijaga, ya. Asam uratnya harus dijaga. Apalagi sekarang apa tes lab itu tanda kutip menentukan sekali untuk istitoah kesehatan, ya. Ya. Istitoah kesehatan. Kemudian yang selanjutnya Ibu Bapak selalu mengikuti penyuluhan, ya. Baiklah monggo penyuluhan apapun khususnya penyuluhan kesehatan sehingga nanti info-info terbaru akan terupdate. Akan terupdate. Nah, akan terupdate ya. Jadi misalkan oh saya eh, harus menyiapkan obat 1 bulan penuh gitu Mas Yanto. Ya, nyun sewu bagi ibu bapak jamaah haji yang eh, harus didampingi dengan obat, Ya. ya. Itu monggo nanti mendekati pemberangkatan minta obat sama dokter pribadinya. Dokternya, FKTP atau puskesmas minta obat untuk 1 bulan untuk pada saat di sana. Di sana. Ya, itu obat-obat pribadi lah. Ya, obat-obat pribadi kayak obat DM, hipertensi itu nanti bawa. Dan kemudian nanti pada saat mau berangkatan dicatatkan pada dokter kloternya. Jadi ibu bapak nggak usah mikir bagaimana cara mengatasi sakit yang rumit Mas Yanto. Itu nanti sudah tugasnya dokter. Itu dengan dokter ya. Tugasnya dokter. Jadi Pokoknya pada jamaah ibadah gitu aja. ibadah. Jadi pada siang hari ini adalah bagaimana ibu bapak itu bisa bugar. Jadi kalau nanti ada penanganan khusus, insya Allah pemerintah sudah menyiapkan petugas kloter yang di situ ada dokter atau nanti ada perawat, nanti di sana juga ada PPIH kesehatan, gitu ya. Ya. Jadi yang jelas saat ini adalah menyiapkan kebugaran ibu bapak agar tetap sehat. Sehat. Oke. Kemudian
vaksin. Nah, ini ya setelah Ibu Bapak eh, selalu mengikuti penyuluhan kesehatan itu bisa didapat dari YouTube, ya. YouTube, kemudian medsos yang lain, Hmm. kemudian undangan puskesmas. Kalau Mana sih seperti ini, Mas Yanto? kalau dokter punya kanal YouTube nggak? Oh, bisa. Nanti Ah. ada tulis di bawah ini ya. Nah, Nanti, itu nanti. nanti lanjutan jamaah biar biar Oke. an. Alhamdulillah YouTube saya tuh mengupas tentang haji semuanya. Nah, Nah, itu itu jadi nanti silakan Bapak Ibu eh, jemaah, apa silakan buka YouTube-nya Dr. YouTube Tejo. Jakarta. Nah, Nah, ini promosi sedikit ini. Nah, ini. jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Jadi itu vaksinasi nggih, kembali nyuwun sewu. Vaksinasi jelas meningitis masih. Meningitis masih. Meningitis masih. Jadi Ibu Bapak monggo eh insya Allah itu nanti akan apa itu eh sudah ada perencanaan dari puskesmas lah. Meningitis kapan gitu nggih. Ya, Itu insya Allah gratis. Nggih. Tapi kalau influenza itu berbayar Pak Yanto. influenza berbayar. Nah, itu kalau saya Ibu Bapak, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk vaksin influenza. Influenza. Karena apa? Ya kita di sana kan akan berdesak-desakan dengan berjuta-juta orang yang kita tidak tahu mereka sakit apa. Ya, kalau kita itu maju perang, Pak Yanto, kita itu maju perang itu ya harus tombak, perisai, baju besi, apa itu harus siap gitu Maka loh. perlindungan diri harus Iya, siap. melarikan diri. Jadi orang kalau sudah vaksin meningitis, vaksin influenza, Influenza. terus nanti ditambah polio, karena gini, tahun 2024 itu ada daerah yang KLB polio, polio. Ya, Nah, sehingga jamaah haji yang berasal dari daerah tersebut diwajibkan untuk vaksin polio. polio. Nah, gitu ya. Itu Terus itu hanya tadi dok. hanya untuk daerah-daerah yang terkena KLB. Ya. Terus itu tadi antara perbedaan antara apa? Vaksin influenza dan vaksin meningitis itu apa? Ada perbedaannya enggak? Ya jelas beda kalau vaksin meningitis kan untuk mening tadi kan suara fatas ini. Nah, Itu jadi kalau influenza itu biar kita tidak mudah sakit. Nah, nah, jadi influenza itu tidak biar namanya aja vaksin influenza biar ya. kita tidak mudah sakit Nah, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya nggih, sebenarnya Ibu Bapak jamaah haji yang saya hormati, eh kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu jarang sakit, Pak Yanto? iya. Ya toh? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu jarang begadang, jarang Oh, begadang. Jam 8 malam sampai jam 1 malam ya. itu tubuh kita itu mengeluarkan hormon namanya melatonin. Melatonin. Hormon melatonin itu adalah hormon yang membuat kita sakti mandraguna, tidak gampang sakit. Oh, jadi lebih baik digunakan untuk tidur itu ya. Nah, dengan syarat tidurnya pulas. Tidur sempurna itu ya. Ya, pulas. Iya. Nah, Oh. cirinya tidur pulas itu apa? Ngiler. Hmm. Nah, kalau kita ngiler itu ya itu berarti kita tidur pulas. Belas. Nah, itu bukan mimpi. Kalau mimpi Iya. kan nggak belum belum oh kamu pulas enggak. Nah, tapi kalau kita itu tidak tidur pulas, hormon melatoninnya itu tidak keluar. Tidak keluar. Hmm. Nah, sehingga diusahakan antara jam 8 malam sampai jam 1 malam tuh ibu bapak jamaah haji itu tidur pulas. Tidur pulas. Sehingga nanti hormon melatoninnya itu keluar. Sehingga ibu bapak jamaah haji itu sakti mandraguna, tidak gampang sakit, ngirit, buatan sering ke dokter. Oh, gitu. Nah, gitu nggih. Ini ra kanca dhewe tak Oh. kandhani lho. Nah, jadi Biasanya mudah jamaah. Jadi tidur aja jam 8 sampai jam 1. iya. Setelah itu nanti sholat malam lah Nah, ada sampai pagi. salat malam nggih. Nah, Nah, salat malam makanya kenapa Islam itu menganjurkan kita itu untuk sholat malam, Pak Yanto. iya, Nah, ya kan? iya, Tadi iya. nyusul ya. Karena Pak Yanto bilang sholat malam, ya saya kupas sekalian. Mm-mm. Jadi kenapa Islam itu menganjurkan kita untuk sholat malam, tahajud, ya kan? Iya,
Jadi kalau jam 8 pagi, jam 8 pagi, Jam jam 8 8 malam. malam 20.00, Ya, nah, itu sampai jam 1 malam, itu tubuh kita mengeluarkan hormon melatonin yang melatonin buat tadi. kita itu sakti mandraguna. Oke ya? Tapi jam 1 malam sampai jam 6 pagi, ya, jam 1 malam sampai jam 6 pagi, tubuh kita itu mengeluarkan hormon. Nah, namanya ACTH. ACTH. ACTH, nggak usah saya terangkan nanti malah mumet sampean gitu. Enggak, Ya. aku enggak malah mumet malah. Nah, ya. Enggak usah. Nah, hormon ACTH itu nanti akan merangsang kortisol di ginjal sehingga menyebabkan tensi kita naik, gula darah kita naik. Jadi orang bangun tidur itu, nyun sewu nggih, Pak Ya, Yanto dan Ibu Bapak jamaah haji yang saya hormati, pada saat kita bangun tidur itu tensi kita naik, gula darah kita naik, apalagi yang sudah tensi tinggi, tinggi. gula darah tinggi, bahaya. Nah, sekarang kalau Pak Yanto datanglah ke puskesmas gitu ya. Ya, Misalkan jenengan itu calon jamaah haji besok, dikit 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 gitu ya. Nah, Pak dokter, tensi saya itu tinggi, tinggi. gula darah saya tinggi. Dokternya akan bilang apa itu? Pak Yanto nanti Pak Yanto harus rajin apa? Tensi saya itu tinggi, Pak dokter. Gula darah saya tinggi. Ada? Ya, Nanti dokternya bilang atau perawatnya bilang, Pak Yanto, jenengan harus rajin olahraga. olahraga. Nah, jadi olahraga itu salah satu cara yang baik untuk menurunkan tensi, Menurunkan tensi. menurunkan gula darah. Nah, tapi kan saya nggak mungkin menyarankan Pak Yanto nanti jenengan biar pagi itu tensinya rendah, gula darahnya stabil, antara jam 1 malam sampai jam 6 pagi jenengan lari-lari kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Malah itu kenapa itu Pak Yanto malah kenapa itu kok malah lari-lari malam hari itu? Nah, makanya di Islam itu tahajud tanda Ya, kutip adalah olahraga olahraganya agar nanti tensi kita bagus, bagus. gula darah Gula. kita bagus. Nah, gitu. Iya, Jadi jam 8 malam sampai jam 1 itu tubuh kita mengeluarkan hormon melatonin yang membuat kita itu sakti, iya, tidur pulas loh ya. iya. Jam 1 sampai jam 6 biar hormon yang tadi itu yang merangsang kortisol di ginjal itu tidak, tensi kita tidak terlalu tinggi, gula darah kita tidak terlalu tinggi dengan cara Olahraga. olahraga. Makanya dari jam 1 malam, ya, Ibu Bapak yang saya hormati, jam 1 malam sampai jam 6 pagi itu banyak sekali. Ada tahajud, Oh, ada banyak sholat dong. fajar, ada witir, Ya. ada ah, Sholat subuh. salat, oh, Nah, itu kan banyak sekali apa? banyak sekali. Ya, yaitu tanda kutip ya, olahraga kita supaya sehat. Sehat. Itu kalau ditinjau dari sudut kesehatan loh ya. Ya. Nah, gitu. Jadi Ibu Bapak, monggo itu tadi. Karena apa? Apalagi lansia ya. Lansia itu salah satu biar bugar ya harus memanajemen istirahat. Istirahat. Nah, istirahatnya itu sampai ngiler. Nah, itu bagus. Jam 8 sampai jam 1 malam. Gitu Kalau ya. ngorok bagus nggak dong? Gimana? Kalau ngorok bikin bagus nggak? Ngorok ya. Ngorok dan ngiler kan itu pasangan sejoli itu. Kayaknya kalau ngorok sulit ngiler. Nggak bisa ngiler. Iya, Ngorok itu muka anyon sewu, mulutnya kan terbuka ya. iya, Nah, Pak, jadi kalau ngorok itu malah nggak bagus. malah nggak bagus. Karena nervus vagalnya sini terjepit. Ya, itu malah nggak bagus itu. Ya. Jadi kalau ketemu orang ngorok ya harus pelan-pelan apa disadarkan biar Disadarkan. dia tidak ngorok ya. Itu. Eh, kita lanjut ya. Ya, Tadi sudah mengikuti penyuluhan vaksin ya. Monggo nanti karena vaksin influenza itu berbayar, ya mulai sekarang Ibu Bapak harus menyiapkan dananya. dananya. Gitu. Harus punya dana nah itu, ya. Jadi harus punya dana untuk vaksin, nggak mahal kok. Yang kemudian yang selanjutnya adalah manajemen penyakit, Pak Yanto. Manajemen penyakit. Nah, Ya. manajemen penyakit itu misalkan saya hipertensi nih, oh berarti ya saya harus rutin minum obat,
kemudian saya harus apa itu menghindari makanan-makanan yang menyebabkan tensi tinggi. Saya harus menghindari apa aktivitas-aktivitas atau perilaku yang menyebabkan tensi saya tinggi gitu ya. Ya. Kemudian misalkan diabetes, oh berarti saya juga harus menghindari makanan ini. Saya harus minum obat, kemudian eh, apa? Males itu juga membuat tensi gula darah banyak duduk, banyak tidur. Nah, itu makanya apa ini perlu apa dibangun mindset ibu bapak semuanya agar badan kita nanti tetap fit. Fit. Nah, gitu. Yang terakhir, ini yang terakhir praembarkasi loh ya. Ya, oh. Nah, praembarkasi adalah aklimatisasi. Aklimatisasi itu penyesuaian terhadap suhu. Ya, jadi kalau nggak salah tahun 2025 ini panas. Nanti ini kan sudah Mei ya. Nanti haji itulah ke sini kan semakin semakin mendekati Januari Februari itu. Ya, Mungkin insya Allah ya, ya. Nah, kalau mendekati Februari Januari itu kan sejuk. Kalau ini nanti kan kalau nggak salah masih di Juni. Juni Juli kalau nggak salah Juli ya. Juli. Juni Juli sehingga itu masih masih panas. Nah, cuacanya, suhunya masih panas. Sehingga monggo Ibu Bapak, mulai sekarang kita masih punya waktu 4 bulan, nggih. Kita melakukan aklimatisasi. Aklimatisasi itu penyesuaian diri terhadap suhu, Mas Yanto. Ya. Jadi kalau sekarang si Mbah, nggih, Mbah Kakung, Mbah Putri, itu kalau ke pasar, itu kalau cari parkir yang jauh dan panas. Itu jadi nanti cari yang panas, biar nanti Syukur ke pasarnya jalan sekalian. oh, tapi 3 kilo. Ya, nggak apa-apa. Ya, ya, itu namanya penyesuaian, ya. Penyesuaian ya. Penyesuaian. Jadi kalau biar apa? Biar nanti kita ke sana itu sudah adaptasi, Mas Yanto. Ya. Adaptasi. Karena nggih, kalau kita tidak adaptasi itu kaget. Nggih, kaget. Tahun kemarin itu suhunya sampai 51, Pak Yanto. Waduh. 51 Nah, derajat. begitu Nggih. jamaah 51 derajat jamaah. Saya tahun 2013 tuh pernah 54 derajat. Ya. Jadi di sini itu pakai kanebo itu udah dikasih zam-zam itu kering. Langsung kering gitu. Itu. Ya, itu. Nah, tapi ya nikmat tetap tetap sesuatu itu kalau hati kita bahagia, Nikmat. nikmat. Nah, Alhamdulillah. hati kita bahagia itu akan mengalahkan penderitaan badan. Nah, contoh ini, contoh orang melahirkan itu. Orang melahirkan itu sakitnya minta ampun. Ya, Tapi karena hatinya bahagia, oh nggak terasa. nggak terasa gitu. Buat yang melahirkan. Kalau kita kan cowok-cowok, Enggak cocok. cowok yang melahirkan Cuman gitu. sponsor aja. Oke, itu ya Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi eh, kita kupas lagi dari awal. Mungkin Ibu Bapak bisa yang tadi terlambat mengikuti bisa 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 apa itu menyimak lagi bahwa yang pertama adalah eh, disiplin protokol kesehatan. Itu harus kita mulai dari sekarang, kita disiplin protokol kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi, cek kesehatan yang rutin, istirahat teratur, kemudian olahraga Olahraga teratur, teratur. nggih, olahraga Ya, teratur, jalan kaki macam nggih, ya. 30 menit lah, 30 Syukur menit. lebih. Wah, mau nggak sampai jajan, nanti kemana gitu, nggih. Sambil bawa uang, jajan sama pasangannya, nggih. Soto, nah itu seger. Kalau pagi kan Seger. soto gitu ya. Soto. Nah, soto. Kemudian mengikuti penyuluhan kesehatan, vaksin, nggih, monggo. Vaksin nanti jelas akan terjadwal oleh Vaskes Kesehatan. Kemudian seperti meningitis, kemudian influenza, monggo. Itu adalah kesadaran sendiri. Dan kalau nanti ada KLB polio, ya Ibu Bapak harus vaksin polio. Kemudian manajemen penyakit, silakan Ibu Bapak yang punya penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, jantung, asma, monggo mulai sekarang mulai
Diminute agar nanti pada saatnya bagus. Kemudian aklimatisasi. Aklimatisasi adalah penyesuaian suhu tubuh agar kita nanti di sana bisa adaptasi gitu Mas Yanto. Ya. Itu belum sampai ke pesawat loh Pak Yanto. Ya, belum Itu baru baru praembarkasi. praembarkasi, Ya, praembarkasi yang harus kita siapkan Ibu ya. Bapak agar kita tetap fit. Haji adalah fisik sehingga orang supaya istitoah kita terpenuhi, haji kita bagus, nggih. Mulai sekarang harus kita siapkan Siapkan. sejak dini. Ya, Gitu Mas Yanto? ya. Ya. Berarti sekarang kita masuk ke pesawat, dok. Oke. Oke. Ah, jadi gini, Ibu Bapak yang saya hormati. Setelah dari embarkasi itu tadi ya yang saya sampaikan Pak Yanto nggih. Ya, Tadi Ibu Bapak sudah bisa mempraktekkan, ya. bisa menjalankan, melaksanakan sehingga nanti insya Allah tubuh kita itu fit, Fit. ya, Ya. tubuh kita fit, istiqomah, kita jalan, nah, nanti otomatis kita tidak akan sampai ke sana kalau nggak ada kendaraan. Ya. Gitu. Nggak mungkin Nggak seling mungkin itu celing. menghilang itu kan nggak mungkin ya. Bim Nggak mungkin salabim itu nggak bin mungkin. salah nggak mungkin. Ya aman. Nah, unta ya kelamaan. Nggih, itu adalah naik pesawat nggih. Jadi insya Allah nanti kita tidak tahu nanti kita lewat eh, bandara mana nggih. Tapi insya Allah nanti apa yang akan Ibu Bapak siapkan pada saat Ibu Bapak nanti di pesawat nggih. Masalah yang paling sering adalah jet lag. Nah, Apa itu jet lag? jet lag itu karena apa itu? Masalah yang timbul karena penerbangan, Mas Yanto. Ya. Mana ya karena ketinggian, Oh, gitu ya ya. tinggi banget gitu kan. Kemudian otomatis lelah, sehingga banyak jamaah haji kita nggih nyuwun sewu, jamaah haji kita itu pas turun landing itu, turun itu dok kambing saya di mana, nah, sapi Ah. saya di mana ini karena eh, ya itu adalah hal yang biasa lah. Sehingga eh, ada ibu bapak jamaah haji yang saya hormati, ada yang istilahnya itu diet jet lag. Ya. Ini adalah ikhtiar kita, Ya. ikhtiar kita agar kita diminimalkan terjadi jet lag. Oke, Ya. nah, namanya ikhtiar itu nanti gagal nggak apa-apa loh Nggak ya. apa-apa itu ya. Nah, ikhtiar oh, ya, ikhtiar itu gagal nggak apa-apa. Misalkan kita ikhtiar jalan pagi, ternyata nanti di pojok sana ketemu tongseng kambing, terus kita jajan ya ora apa-apa itu berarti santai ya. Ya. Ya, itu yang hari kita ambil rumus itu 4 hari menjelang keberangkatan. Berangkatan. Jadi kita ambil mundur 4 hari, Eh, eh, 4 hari menjelang keberangkatan. Ya, dicatat ya, monggo ibu bapak jamaah haji nanti kalau ujian keluar loh nggih. Monggo dicatat ini. Yang hari jadi kita jadwal mundur 4 hari sebelum keberangkatan ya. Hari pertama itu makan pagi siang tinggi protein. Jadi hari pertama itu makan pagi siang tinggi protein. Itu telur, steak, tapi bukan steak golf loh ya. Ya, betul. Steak, buncis, nah itu. Makanya nyun sewu nggih, Ibu Bapak jamaah haji nanti kalau di Arab Saudi di sana nanti sayur yang terbanyak itu buncis. Malahan. Oh iya, nanti buncis karena tinggi protein. Nanti tiap hari kok ketemu buncis tuh itu. Padahal itu adalah untuk menyiapkan tubuh kita itu bagus. Bagus. Oh, Oke. gitu. Terus makan malamnya tinggi karbohidrat seperti kentang gitu nggih. Jadi yang terlambat ya. Jadi kita rumusnya itu 4 hari menjelang keberangkatan. Hari pertama itu makan pagi dan siang itu tinggi protein. Tinggi protein, telur, buncis, steak gitu. Kemudian makan malamnya yang tinggi karbohidrat, kentang gitu. Enak loh kentang itu Mas Yanto. Enak yang kentang itu kalau orang sudah sering makan kentang itu enak. Kemudian hari kedua itu makan ringan.
sup, kemudian eh, jus, makan 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 ringan, ringan ya, nggak usah nggak usah yang berat-berat. Kemudian hari ketiga seperti hari pertama. Nah, seperti hari pertama tadi kan pagi siangnya tinggi protein, ya, Ya, malamnya tinggi karbohidrat. Berarti hari ketiganya sama. sama. Kemudian hari keempatnya sama dengan hari yang kedua. Berputar terus itu ya. Apa itu apa ringan, sup, jus gitu ya. Ya. Nah, terus nanti hari kelimanya sudah sampai ke asrama haji. Jadi kalau di asrama haji nanti ya mengikuti makanan yang di sana. Itu ya disediakan di sana ya makan saja itu ya. Iya. Jadi ibu bapak jamaah haji yang Allah hormati, nanti kalau di Mekah nggih, kalau sudah disediakan makanan, kalau sudah disediakan makanan itu jangan ditunda-tunda. Jadi langsung dimakan. Langsung dimakan biar tidak basi gitu ya. Biar tidak basi, langsung dimakan. Langsung pokoknya. Jadi nggak ada masalah. Ini tak mak menggongko no. Oh, Nah, enggak usah. wah, langsung makan. Langsung pokoknya. Loh kita itu harus punya energi, punya bensin yang kuat Mas Yanto. Oh ya. Ya karena kita di sana jalan kaki, pondokan ke Masjidil Haram, pondokan ke Nabawi, itu kan perlu tenaga. Iya. Rebutan naik bis, oh asik itu ya. Oh iya itu rebutan naik bis itu, wah itu perlu tenaga sehingga harus makanannya bagus gitu ya harus dan jangan lupa selalu minum. Nah, jadi selalu minum. Tapi ini Nyun Sewu ini nanti part yang kedua ya. Ya. Nah ini siang ini sampai ke mabur saya aja Bu, Ya. Bu Bapak sampai ke mabur. Oke. Nah kemudian nanti di pesawat itu lakukan peregangan. Nah, nanti insya Allah akan dipandu oleh dokter kloter ya. Nah, dokter Hmm. kloter atau petugas kesehatan yang ada di kloter tersebut. Ya. Karena jamaah kita itu kan berangkat satu kloter itu ya. Ya. Di dalam kloter itu ada petugas kesehatannya. Nanti akan apa? Akan membimbing ibu bapak untuk peregangan. Nah, tangan di atas gitu. Jadi Nanti semacam nggak senam mungkin di pesawat kalau ya, Fik, ya? kalau kaki di atas nggak mungkin ya. Anda kan bingung atau di Jadi pesawat semacam gitu. semacam senam di pesawat berarti Oh ya. iya, Oh. tangan di atas, miring, nah, itu nanti biar apa? Biar tidak bosen, Oh biar gitu. tidak pegel gitu ya. Nanti itu Ya. namanya itu peregangan. Biar peredaran darahnya lancar, ya, agar peredaran darahnya lancar. Kemudian eh, ini penting ini, ya. Pada saat terbang itu usahakan tidak minum sebelumnya loh ya. Ya. Itu tidak minum air yang bersoda atau yang mengandung CO2. Serta tidak makan bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian kubis, nah, biar nanti perutnya tidak error. Oh Nah, gitu. biar tidak error. Karena nyun sewu, banyak jamaah haji kita yang sepuh itu buka toilet aja nggak bisa di pesawat loh. Rata-rata dong. Oh, ya banyak itu. Buka toilet di pesawat sulit. Makanya nanti insya Allah akan ada tutorial bagaimana penggunaan toilet di pesawat, kemudian eh, cara tayamum gitu ya. Iya. Nah, itu insya Allah nanti ada. Kemudian ya kalau terjadi apa perut yang error, ya di anu aja, dikeluarkan aja, bisa lewat kentut, ya, bisa kan biar fresh gitu. Fresh. Nah, okay. Tidak Ya. ada pornografi ya, gitu, okay. Nah, kemudian eh, sering ya, kalau ibu bapak yang sudah sering naik pesawat itu kan nyun sewu, Nying, gitu ya. Nyun sewu. Ini saya bahasanya siang hari ini bahasa awam gitu ya, bahasa awam. Jadi apa telinganya berdenging itu loh Pak Ya, Yanto. semenging. Nah, nah itu apa aerotitis ya. Jadi eh, akibat perubahan tekanan udara, okay? Telinga luar dan tengah itu sehingga nanti biasanya nyeri itu, biasanya nyeri. Nah, makanya ini tuh bisa diantisipasi dengan cara
ngunyah permen. Ya. Makanya di pesawat itu kan pramugari pramugari itu kan permen ibu bapak nanti ambil aja, ya. Ambil aja permen. Kalau enggak ya bawa dari rumah, terus nanti beli banyak, terus teman-temannya dikasih. Nah itu paling bagus itu, Paling bagus. paling bagus, Amalan paling bagus itu. paling bagus, ya. Kemudian kalau terpaksanya tidak kebagian permen gitu, ya, ibu bapak tidak kebagian permen ya gerakan rahang. Nah, gitu ya. Sampai nanti nyaman telinganya gitu. Kemudian kalau ada yang namanya manuver falsafa, ya. Manuver falsafa itu hidungnya dipejet, hidungnya dipejet, itu ta, tapi hidungnya sendiri, ya. Jangan hidungnya Hidung sampingnya, sampingnya ini malah gawat itu malah nanti, gawat nanti. perang nanti malah ya. Hidungnya apa? Dipejet, kemudian nanti menghembuskan nafas, ini budget sampai nanti anu apa itu bunyi blip Blep. ah, lega, ya. Jadi itu yang sering terjadi, makanya itu memang perlu sosialisasi, perlu edukasi, ya. Karena jamaah kita itu sepuh-sepuh, tua-tua, nyun sewu nggih, nyun sewu lho, ya, desa-desa. Jadi mungkin apa edukasi itu tidak sampai ke sana, kemudian apa info-info kesehatan itu tidak sampai ke pelosok mungkin Iya, gitu, ya. Jadi makanya kita melaksanakan manasik online ini bertujuan untuk eh, sedikit banyak sharing ilmu, dan saya yakin teman-teman dari puskesmas, teman-teman dari Vaskes pertama, FKTP, Dokel itu saya yakin juga sudah eh, berjuang maksimal untuk kebugaran jamaah haji itu selalu terjaga. ya, Saya. ya. Sebentar dok, itu ada kita daripada nanti tidak terjawab. Ada pertanyaan. Kita jawab dulu ya dok ya. Oke, monggo. Dari Mbak Hari atau Mas Hari, dari Mbak Hari, izin bertanya, kami adalah penderita diabetes mellitus yang rutin suntik insulin. Apakah saat berangkat atau pulang haji, besok kami bisa menitipkan insulin dan thermafreeze ice gel pack di kulkas pesawat terbang? Matur nuwun. Sakit. Oke, jadi nanti ibu bapak yang terpaksanya harus bawa insulin, ya, nanti boleh nanti dititipkan ke dokter kloter. Nah, dititipkan. Ya, Nanti biar yang membawa dokter kloternya. Gitu, ya. oh ya, Jadi, nanti obat yang ibu bapak bawa itu nanti harus dicatatkan di dokter kloternya. Ya, jadi nanti misalkan ada apa-apa, tapi semoga nggak ada apa-apa, ya. Semoga nggak ada apa-apa. Itu nanti apapun yang ibu bapak bawa itu sudah tercatat di dokter kloter. ya, Nah, ya, gitu. ya. Bisa, jadi bisa. Monggo, Jadi itu bisa. Jadi bisa, Pak Bisa, Hari. oke. Selanjutnya dari Mbak Ana Mariana. Berapa jarak waktu antara vaksin meningitis dan vaksin influenza? Monggo dok. Oh, bisa, itu 1 bulan bisa. Jadi ini masih 4 bulan, ya. Masih 4 bulan. Monggo, kalau misalkan ibu bapak itu belum terjadwal meningitis di puskesmas, ya, Ya, monggo vaksin influenza saja. Tapi nggih nyun sewu nggih, vaksin influenza itu berbayar sehingga eh, ibu bapak bebas milih waktunya, kemudian asal jaraknya dengan meningitis ya 2 minggu 1 bulan lah, itu lebih bagus. ya. Tuh yang benar terus harus vaksin apa saja, Pak? Oke, tadi sampun Tadi sudah disampaikan ya. nggih. Ya, Jadi yang jelas yang wajib meningitis, nggih. ya, Kalau meningitis itu wajib, nggih. Sehingga nanti ada buku kuningnya itu meningitis masih wajib baik umroh maupun haji, nggih. ya, Kemudian influenza, influenza itu tidak wajib, tapi kalau saya mewajibkan diri saya karena nanti saya yakin di sana akan
akan apa berkumpul dengan berjuta-juta orang. Kita tidak tahu ya, Ya, orang itu kenapa nggak tahu. Tapi kalau kita sudah apa itu kasih perisai kita itu dengan vaksin influenza, insya Allah lebih siap tubuh kita dari yang tidak vaksin. ya. Daftar haji aja bisa kok vaksin. Vaksin nggak Oh bisa. iya, ojo ngirit-ngirit lah. Nah, Ya, kemudian vaksin polio. Vaksin polio itu jika terjadi KLB Ibu Bapak. Jadi semoga tidak ya. Kalau kemarin itu memang ada suatu daerah tapi bukan bukan daerah kita itu terjadi KLB KLB. polio sehingga jamaah haji yang berasal dari daerah tersebut harus vaksin polio gitu. Ya, ya. Selanjutnya dari Ibu Suji Setiatini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Usia saya 50 tahun. Tentang tensi, kalau cek seharian di rumah, tensi normal di bawah 130. Tapi ketika cek di luar tensi tinggi. Saya merasa khawatir kalau tensi tinggi. Mau minum obat tensi, khawatir drop. Bagaimana dokter solusinya? Nah, lah itu tadi Bu, nggih. Tadi jadi kalau kita itu tensi tinggi itu kemungkinan besar sudah punya riwayat Ibu Bapak. Nggak mungkin orang yang rendah itu kok langsung jeblek tinggi itu nggak mungkin, nggih. Nah, sehingga kalau Ibu Bapak itu biasanya normal itu 130 nggih. Kalau cek di luar kok tinggi, yaitu banyak faktor. Panik bisa. Kemudian karena habis apa itu tergesa-gesa ya naik motornya atau apa habis dari jalan kaki atau apa itu bisa juga. Kemudian eh, kalau memang nanti khawatir drop kalau mau minum obat tensi ya jangan minum dulu sebelum ibu bapak itu cek tensinya gitu nggih. Yang jelas kalau medis itu by data. Jadi kalau tidak by data itu namanya dukun. Oh, kayak ketomen kayak gini itu tensinya tinggi ya itu dukun. Nah, ya lah. Makanya dicek dulu biar kita tahu data kita, tensi kita berapa, terus second opinion. Jadi jangan sampai apa langsung divonis begitu nggih. Ya, Gitu. Jadi kalau 130 Bu, 130 tensinya 130 itu bisa dengan mengubah pola hidup, Bu. PHBS, nggih, ya, pola hidup bersih dan sehat. Behavioral kita itu apa kita rubah jadi misalkan dengan olahraga contoh, olahraga tadi. Kemudian ya karena kita mau ibadah haji ya diperbanyak apa sholatnya itu kan olahraga nggih. ya, Kemudian apa jangan makan-makan yang menyebabkan tensi kita naik. Kemudian kendalikan emosinya, gitu kan. Nah, itu biar nanti kita siap semuanya, siap fisiknya, siap mentalnya, psikisnya juga siap gitu, tidak marah-marah dan sebagainya, tidak terlalu tergesa-gesa, tidak kesusu dan itu yang akan menyebabkan tensi kita naik. ya, Sehingga eh, bagus juga kita masih punya apa waktu untuk mengendalikan diri. ya. Selanjutnya pertanyaan dari kanal YouTube ini, Dok. Dari Bapak atau Ibu Sugani, SMK 1. Bagaimana mengatasi mudah buang air kecil ketika tawaf, Dok? Oke, oke. Oke. Jadi uh, memang nyun sewu nggih. Ini adalah terjadi biasanya pada lansia ini Mas Yanto. Ya, Memang kalau pada saat tawaf terus nanti mau kencing ya, itu memang nanti akan kesulitan untuk wudunya itu agak jauh tempatnya. Oke. Ya, untuk mengatasinya mulai sekarang itu ibu bapak bisa dengan cara melatih menahan kencing. oh, Biar nanti otot-ototnya kuat, menahan kencing dulu. Ini kan nyun sewu gue, ini kalau nggak salah kan beser gitu ya, iya, menahan kencing. Nah, tapi kalau misalkan itu sudah memang nggak bisa, Pak Yanto, nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, itu ibu bapak itu sudah masuk dalam ranah daimul hadas. Daimul hadas itu sudah di luar kekuasaan kita. kekuasaan kita. Ya, Nah, udah di luar kekuasaan kita. Nah, kalau sudah begitu itu nanti
eh, Pak pakai pempes nggih. Nanti insya Allah akan dikupas pada lain waktu nggih. Eh, pakai pempes dan dipastikan pempesnya itu bersih. Barulah. Baru. Nah, baru nggih. Baru sehingga nanti apa? Insya Allah tidak berhadas. Tapi kalau sebenarnya ada obat juga, Bu, nggih. Ada obat nanti ibu ibu atau Bapak Sugani ini nanti segera mawon bisa apa konsultasi ke dokternya atau ke vaskes atau ke puskesmas nanti biar bisa diatasi kita masih punya banyak waktu nggih. Ya. Yaitu monggo mulai dari sekarang juga bisa dengan cara eh, paling paling gampang adalah mencoba menahan kencing. Nah, itu nggih. Tapi itu kalau misalkan memang sudah dalam taraf yang daimul hadas yang di luar kuasa kita ya nanti ada penanganan khusus. Ya. Itu selanjutnya dari Mas Yono Warung Boto itu kan katanya. Terkait vaksin polio, Dok. Apakah jemaah haji DIY yang mutasi ke Jawa Tengah harus vaksin polio juga? Karena di DIY tidak ada kewajiban vaksin polio. Oh, nggih. Memang pada tahun 2024 itu memang Jateng itu ada KLB polio. Ya. Sehingga jamaah haji yang berasal dari sana itu di, disarankan atau diwajibkan untuk vaksin polio. Nah, sekarang kalau jamaah haji itu mutasi, ya, mutasi terus menetap di Jateng. Nah, nanti akan dilihat dia termasuk jamaah mana, gitu. Kalau memang dia tercatat jamaah haji Jateng, nanti akan dilihat berapa lama dia di Jateng. Oh, Nah, gitu. gitu nggak? Ya. Ya, berapa lama dia tinggal di situ dan sebagainya. Kalau memang sudah memenuhi kriteria untuk vaksin, ya vaksin. Karena memang nyuwun sewu kalau sudah merujuk ke aturan kebijakan itu dan juga bagus kok itu vaksin polio itu juga untuk menamai kita loh. Ya. Ya cuma memang berbayar gitu ya. Itu memang berbayar, influenza juga berbayar. Nah, semoga saja nanti sudah nggak ada KLB lagi lah. Tapi Alhamdulillah. kalau memang nanti itu dia ter apa terdeteksi sudah masuk kriteria bahwa dia harus vaksin polio, ya lebih bagus vaksin polio. Vaksin polio. Ya. Gitu. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Sayang waktu kita sudah habis, Dok. Oh Mungkin gitu. ada penekanan dari dokter dalam Oh, materi nggih, ini. Ibu Bapak yang saya hormati, nyun sewu nggih, tadi memang dengan keterbatasan waktu kita, saya hanya menculik pokok-pokoknya saja. Saya hanya menculik pokok-pokoknya saja yang insya Allah nanti bisa kita uraikan. Ibu Bapak nanti bisa bertanya di YouTube saya. Nggih. YouTube saya itu kan ada kolom komentar. Banyak jamaah haji saya itu yang tanya di situ dan eh, insya Allah akan saya jawab. Nggih. Jadi Ibu Bapak, yang penting, monggo, kita masih punya waktu sekitar 4 bulan, karena jamaah haji Indonesia itu kloter pertama akan berangkat tanggal 2, insya Allah tanggal 2 Mei, Ya, kalau nggak baik. ada perubahan, gimana contoh, ya. Ya. Sehingga kita masih punya waktu banyak, seperti tadi saya sampaikan, disiplin protokol kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, cek kesehatan, makan yang bergizi, kemudian selalu ikuti penyuluhan kesehatan, manajemen kesehatan, kemudian aklimatisasi atau penyesuaian diri. Kemudian nanti kalau Ibu Bapak di pesawat, silahkan untuk selalu bergerak badan agar tidak pegel, tidak bosan, biar peredaran darahnya lancar, dan jangan lupa untuk selalu minum, ya. Karena eh, kebanyakan juga jamaah haji kita itu takut minum, Pak Yanto. Karena Ya. nanti kalau saya minum, nanti saya gimana dan Hepatitis sebagainya. semua. Oke. Biasanya gitu. Ya, jadi itu dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di part kedua yang akan mengupas apa yang harus kita siapkan selama kita di Arab Saudi di Tanah Suci. Dalam penyampaian tadi, misal ada
Nah, kekurangan, ada kesalahan, ada yang tidak berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Yanto. Ya, sama-sama dok. Ya, demikian tadi jemaah haji tahun 2025 telah banyak, telah gamblang, telah disampaikan oleh Dr. Haji Tejo Keton. Dan kita mungkin besok akan bertemu lagi dengan Dr. Tejo Keton insya Allah tanggal 17 Januari di Insya Allah. acara yang sama seperti yang hari ini. Dan karena waktu kita terbatas dan sudah habis, kami mohon maaf dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam menyampaikan siaran pada siang hari ini banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah perjumpaan kita pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد والنعمة لك والملك لك